Ternyata dia menangis. Dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, "Alhamdulillah, aku sembuh." Saya bilang, ini di gereja bukan di masjid. Jangan bilang alhamdulillah. Tapi puji Tuhan. Saya bilang gitu. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niascin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang cukup luar biasa. Dan mungkin ini menjadi berkat bagi kita semua, dan juga menjadi satu pelajaran bagi kita untuk tetap setia kepada Kristus. Dan di mana dalam kesaksiannya bahwa dia percaya kepada Yesus itu karena istrinya mengalami suatu mukjizat. Nah teman-teman, mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ngapurono Karno. Saya asal dari Pati, Jawa Tengah, kota kecil di lereng Gunung Muria. Jujur aja, saya pada malam hari ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berlatar belakang bukan dari orang keluarga Nasrani, enggak. Saya dari keluarga seberang yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu semuanya lah. Waktu itu saya sudah berkeluarga, saya punya anak dua. Semuanya cewek-cewek. Dan pada saat itu, karena pekerjaan saya sehari-hari hanya seorang tukang becak. Saya bukan seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantoran, saya hanya tukang becak. Ya penghasilan saya pas-pasan, kerja sehari buat makan sehari. Dan pulang dari kerja itu, istri saya mengeluh, katanya payudara kirinya dia sakit. Karena saya orang desa, orang Jawa, dan tidak mengenal medis atau apa, seperti biasa saya obatkan ke paranormal, ke ustadz, ke kiai, bahkan sampai datang ke daerah Jawa bagian selatan di wilayah Wonosobo. Tapi semuanya itu tidak ada hasilnya, dan hasilnya nol. Dan dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil peras keringat saya becak. Tapi bagaimanapun juga istri tetap sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit. Saya sakit seperti ini gimana kan. Dengan penuh belas kasih dia minta saya izin untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Nah, dari itu saya mengizinkan mereka ke sana, mendaftar dengan persyaratan, proposal-proposal yang dibutuhkan, saya turutin dan saya tantangin semua. Semua saya lepaskan kepalanya, tapi ekornya saya pegang. Karena saya tidak tega, walaupun bagaimana dia adalah wanita idaman saya. Lantas pas mau di medikal, dicek medikal, ternyata mereka tertolak. Karena dia mengalami hamil 3 minggu. Dari hamil 3 minggu itu tersebut gagallah impian keluarga saya untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Dan berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga, yaitu laki-laki, cowok. Tapi karena istri sakit, jadi dia tidak bisa memberikan air susu pada anak saya. Karena air susunya yang keluar bukan ASI, tapi sesuatu hal yang menjijikan sekali, yaitu sebuah darah dan nanah. Ya terus terang maaf sekali saya waktu itu. Lantas saya setiap hari bekerja becak dengan beli susu yang paling murah, produksi dari Jogja. Mungkin bapak-bapak udah tahu, itu sudah tahu lah susu paling murah susu apa. Bukan seperti anak sekarang minumnya susu paling bermerek, paling berharga. Lantas saat itu saya pulang sore, saya membawa lumayan. Dia sambil ngasih susu anak saya, dia menangis. Dia berkata, aku ini tidak mungkin bisa hidup lama. Kalau aku nanti suatu saat
Tidak ada. Kamu jangan menikah. Itu perkataan mereka. Tapi saya dengan kuat berkata, tidak. Kamu akan hidup sampai kita punya cucu. Sampai anak-anak kita besar. Kita akan hidup, kita akan sehat. Dia bilang, enggak. Lantas hari itu saya bilang, kamu mau enggak besok ajak ke gereja? Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam. Daud wiridnya setiap malam. Tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad. Gitu. Tapi saya bersikukuh, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jaraknya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat gereja yang buat saya untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, yaitu sebuah gereja karismatik, bukan gereja Jawa. Saya datang dari situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sama jam 6 sore. Lantas saya pulang. Saya bilang sama keluarga, besok minggu kita ke gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang, para jemaat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat kecil, sedikit sekali. Dan besok dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, kok itu pada sembahyang sunnah gitu? Oh iya, dia sholat sunnah, saya bilang gitu. Udahlah kamu sholat sunnah juga. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumahmu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah, waktu terus berlalu, di minggu ketiga saya juga datang lagi. Di minggu ketiga saya datang lagi, saya ibadah. Saya datang ke gereja, naik angkot. Dari 3 datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol. Doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah, ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaatnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Udahlah kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh. Pasti saya bilang gitu. Dari itulah saya maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya Jumat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, Ibu sakit apa? Dia bilang, saya sakit ini sudah hampir 4 tahun dok. Pak pendeta. Ibu percaya hari ini ada mujizat Tuhan. Itu saya dengarkan dari belakang. Ya, saya percaya. Dia bilang seperti itu. Kalau ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah. Dan segala penyakitnya akan dibuang ke tubir laut paling dalam. Dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa. Itu saya dengarkan. Tadi doakan bersama-sama dengan para pendeta, penatua di situ. Istri saya disuruh balik. Dia menangis. Istri saya menangis. Pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya disuruh ke kamar mandi untuk meraba, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter ada sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, kok tidak keluar-keluar ada apa. Begitu saya ketuk pintu kamar mandi. Kamu ada apa tidak keluar-keluar? Ternyata dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, Alhamdulillah, aku sembuh. Saya bilang ini di gereja, bukan di masjid. Jangan bilang Alhamdulillah. Tapi puji Tuhan. Dia bilang gitu. Dari itulah, sakit kanker payudara stadium 4 yang sudah dinyatakan akut oleh dokter sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Air susu yang selama ini kami pompa yang keluar darah dan nanah, ternyata keluar air susu yang murni.
Akhirnya saya pulang. Saya pulang naik bis dengan mata agak sebat semua karena menangis. Menangis bersyukur, menangis bahagia. Karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Saya bilang, anak di rumah tadi dikasih susu cuma 2 botol kecil-kecil. Ayo kita pulang. Ini sudah hampir jam 8 lebih. Karena kebaktian pagi jam 6 sampai jam 8. Saya pulang. Saya naik angkot. Hati saya merasa damai, merasa bersuka cita yang luar biasa. Tuhan ternyata telah memanggil dan memilih saya. Memanggil dan memilih saya. Akhirnya, sampai di rumah, saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Segala apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Walaupun saya terlahir bukan dari orang Kristen, bukan dari orang Nasrani. Tapi itulah Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah dengar betapa luar biasa Tuhan menjawab setiap doa-doa orang yang merindukan Dia, yang merindukan kuasa-Nya. Nah, itu cara Tuhan menyelamatkan seseorang. Mungkin kalau istrinya tidak sembuh, mungkin enggak sampai mereka datang ke gereja itu untuk minta didoakan ya. Tetapi bisa saja itu cara Tuhan. Oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 3. Begini firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di ayat yang 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, jadi itu dia teman-teman, di ayat yang ketiga tadi dikatakan berserulah kepadaku. Tuhan itu dia merindukan setiap orang yang mengalami pergumulan, entah apa pergumulannya, mungkin pergumulannya supaya dia bisa sembuh, bisa sehat. Mereka yang dalam keadaan sakit pasti merindukan kesembuhan. Nah, mungkin pergumulan yang lain. Nah, jadi apa kata Tuhan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Percayalah bahwa kalau kita berseru dengan iman kita, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan seruanku, maka pasti akan Tuhan lakukan seperti apa yang kita imani. Nah, jadi itu dia teman-teman, kesaksian saudara kita ini tidak panjang lebar saya membahas ini, dan biarlah apa yang dia saksikan itu bisa membuat iman kita lebih bertumbuh lagi dan lebih percaya lagi kepada kuasa Kristus, bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.